Halo semuanya, ketemu lagi dengan InfoWiki. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dikenal sebagai tokoh karismatik, penuh semangat, dan tak tertandingi dalam kepemimpinannya. Namun, di balik semua kejayaannya, ada sisi kehidupan pribadi yang tak kalah menarik untuk disimak, kisah cinta dan perjalanan rumah tangganya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang para istri Soekarno, wanita-wanita hebat yang mendampingi sang proklamator dalam suka dan duka. Cerita dimulai pada tahun 1921, ketika Soekarno yang masih muda dijodohkan dengan Utari. Siti Utari Cokro Aminoto adalah putri sulung Haji Umar Said Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam sekaligus mentor dari sang putra Fajar. Siti Utari lahir pada tahun 1905 di Ponorogo, sebagai putri tertua dari 5 bersaudara, pasangan Cokro Aminoto dan Suharsikin. Ia memiliki 4 orang adik termasuk Harsono Cokro Aminoto, yang di kemudian hari menjadi tokoh politik, hingga menjabat beberapa posisi menteri. Ketika Soekarno menikahi Utari, usianya bahkan belum genap 20 tahun. Siti Utari sendiri saat itu berumur 16 tahun ketika dipinang Soekarno pada tahun 1921 di Surabaya. Soekarno bertemu dengan Utari saat ia menumpang di rumah Cokro Aminoto ketika sedang menempuh pendidikan di sekolah lanjutan atas. Soekarno yang merasa bersimpati melihat ibunda Utari, Suharsikin, yang sakit-sakitan, akhirnya meminang Utari untuk menghormati Cokro Aminoto. Pernikahan keduanya dilangsungkan di rumah Cokro Aminoto, dengan sederhana dan persiapan seadanya. Sempat terjadi ketegangan saat akad nikah, ketika penghulu meminta Soekarno mengganti bajunya yang berupa jas dan dasi, karena tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan Islam pada masa itu. Soekarno marah dan membentak penghulu, hingga mengancam membatalkan pernikahan. Ia kemudian meredakan amarahnya dengan merokok, namun jarinya terbakar saat ia menyalakan rokok, yang dianggap pertanda buruk pernikahannya. Tak lama setelah Soekarno dan Utari menikah, Suharsikin meninggal dunia. Soekarno mulai merasa tidak cocok dengan Utari yang masih kekanak-kanakan, dan tak mampu mengimbangi semangatnya yang menggebu-gebu. Disebutkan, Soekarno dan Utari masih belum siap membina rumah tangga di usia muda. Bahkan, keduanya tidak menikmati bulan madu, karena Soekarno lebih sibuk dengan aktivitas politiknya, dengan mengikuti Cokro Aminoto kemana-mana. Dalam autobiografnya, Soekarno bahkan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyentuh Utari. Beberapa saat kemudian, Soekarno meninggalkan Surabaya dan pindah ke Bandung, untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di THS, yang sekarang dikenal sebagai ITB. Tak lama kemudian, Soekarno pun menceraikan Utari secara baik-baik. Utari sendiri pasca bercerai di usia 18 tahun, kemudian kembali menikah pada tahun 1924 di usia 19 tahun, dengan seorang bernama Sigit Bahrun Salam. Pernikahan keduanya menghasilkan seorang putra bernama Haryono Sigit Bahrun Salam, yang kemudian dikenal sebagai ayah dari artis Maya Estianty. Inggit Garnasih, seorang wanita dewasa yang menjadi cinta sejati Soekarno di masa-masa sulit. Mereka menikah pada 1923, dan Inggit memainkan peran besar sebagai pendukung moral dan finansial ketika Soekarno mendirikan dasar-dasar perjuangannya. Namun, hubungan ini harus berakhir pada 1943 ketika Inggit menolak poligami. Inggit Garnasih, perempuan yang lahir di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan pada 17 Februari 1888, merupakan putri bungsu dari pasangan Arjipan dan Amsi. Semasa remaja, Inggit adalah kembang desa di kampungnya hingga banyak lelaki yang berupaya mendekati, untuk sekadar bisa mencuri perhatiannya. Ia terlahir dengan nama Garnasih, yang merupakan singkatan dari kata Hegar Asih, di mana Hegar berarti segar menghidupkan, dan Asih berarti kasih sayang. Kata Inggit, yang kemudian menyertai nama depannya, berasal dari jumlah uang seringgit. Diceritakan, bahwa Garnasih kecil menjadi sosok yang dikasihi teman-temannya. Begitu pula ketika ia menjadi seorang gadis, ia adalah gadis tercantik di antara teman-temannya. Di antara mereka beredar kata-kata, mendapatkan senyuman dari Garnasih, ibarat mendapat uang seringgit. Itulah awal mula sebutan Inggit yang kemudian menjadi nama depannya. Inggit Garnasih pernah dipersunting oleh Nata Atmaja, seorang patih di kantor Residen Priangan. Namun, pernikahan ini tidak bertahan lama, dan berakhir dengan perceraian. Ia kemudian menikah lagi dengan Haji Sanusi, seorang pengusaha yang juga aktif di Sarekat Islam. Pernikahan mereka baik-baik saja, meskipun tidak bisa juga dibilang bahagia, karena ia sering ditinggal sang suami yang terlalu sibuk. Pada saat bersamaan, rumah Inggit yang dijadikan kos bagi mahasiswa, kedatangan seorang pemuda dari Surabaya, bernama Soekarno. Inggit dan Soekarno sangat akrab, hingga jatuh cinta, meski keduanya masih berstatus memiliki pasangan. Inggit yang masih berstatus istri Haji Sanusi, dan Soekarno yang merupakan suami dari Utari. Pada akhirnya, Soekarno memutuskan untuk menceraikan Utari, dan di saat yang bersamaan, Inggit pun akhirnya dilepas oleh Haji Sanusi. Keduanya akhirnya menikah pada 24 Maret 1923, di rumah orang tua Inggit di Jalan Javafem, Bandung.
Namun pada tahun 1942, mereka bercerai karena Inggit tak mau dimadu, kala Soekarno hendak menikahi seorang gadis bernama Fatmawati, yang kelak melahirkan Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri. Sekalipun telah bercerai dengan Soekarno, Inggit tetap menyimpan perasaan terhadap mantan suaminya itu, termasuk saat ia melayat ketika Soekarno meninggal. Namun, sosoknya yang memiliki jasa besar untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk mendukung Soekarno di masa-masa sulit, tak pernah dihargai oleh negara. Sampai hari ini, ia tak kunjung diberikan gelar pahlawan nasional, padahal sudah berulang kali diusulkan. Bahkan, makamnya di TPU Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, pernah hampir roboh karena dimakan usia. Fatmawati merupakan wanita asal Bengkulu, yang kemudian dikenal sebagai Ibu Negara Pertama Indonesia. Perempuan kelahiran Bengkulu 5 Februari 1923 ini, merupakan sosok yang menjahit bendera merah putih untuk proklamasi kemerdekaan. Fatmawati lahir dari pasangan Hasanuddin dan Siti Hadijah, yang merupakan suku Minangkabau, Sumatera Barat. Hasanuddin sendiri dikenal sebagai pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno, yang baru saja bercerai dengan Inggit Garnasih. Dari pernikahan itu, pasangan Soekarno dan Fatmawati dikaruniai 5 orang anak, diantaranya Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Sewaktu peristiwa serangan agresi militer satu Belanda di Yogyakarta, Fatmawati sebagai ibu negara, mendampingi Presiden Soekarno berlindung ke hutan, untuk mengurus segala keperluan serta menyediakan makanan dengan peralatan dan bahan seadanya. Fatmawati dikenal sebagai sosok yang anti dengan poligami. Hal itu kemudian membuatnya meninggalkan Istana Negara, kala Soekarno meminta izin untuk menikahi perempuan lain bernama Hartini. Siti Soehartini, atau lebih dikenal dengan nama Hartini Soekarno, adalah perempuan kelahiran 20 September 1924, yang menjadi istri keempat Presiden Soekarno. Hartini remaja yang dikenal cantik, awalnya menikah dengan seorang pria bernama Suwondo dan menetap di Salatiga. Namun, keduanya bercerai yang membuat Hartini menjadi janda dengan 5 orang anak, di usianya yang ke-28 tahun. Tahun 1952 di Salatiga, Hartini berkenalan dengan Soekarno yang rupanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat itu Soekarno, dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk meresmikan Masjid Syuhada. Setahun kemudian, Hartini dan Soekarno kembali bertemu, saat peresmian Teater Terbuka Ramayana, di Candi Prambanan. Melalui seorang teman, Soekarno mengirimkan sepucuk surat kepada Hartini dengan nama samaran Srihana. Tanggal 15 Januari 1953, 2 hari pasca Guru Soekarno Putra lahir, Soekarno meminta izin kepada istrinya, Fatmawati, untuk menikahi Hartini. Fatmawati mengizinkan, namun, hal tersebut malah menyebabkan gelombang protes dari berbagai organisasi wanita yang dimotori Perwari, yang dikenal anti-poligami. Meskipun demikian, Soekarno dan Hartini akhirnya menikah di Istana Cipanas, pada 7 Juli 1953. Tahun 1964, Hartini pindah ke salah satu paviliun di Istana Bogor. Hartini ikut mendampingi acara kenegaraan Soekarno di Istana Bogor, diantaranya saat menemui Ho Chi Minh, Norodom Sihanouk, Akihito, dan Michiko. Sejarah mencatat, Hartini telah mengisi separuh kehidupan Soekarno. Ia merupakan lambang perempuan Jawa yang setia, nrimo, dan penuh bakti terhadap pasangan. Hartini juga dianggap sebagai pendamping spiritual bagi Soekarno, dan menjadi ibu yang penuh kasih bagi anak-anak mereka. Ratna Sari Dewi Soekarno adalah istri kelima Soekarno yang berasal dari Jepang. Perempuan bernama asli Naoko Nemoto ini bertemu dengan Soekarno saat ia berumur 19 tahun, ketika Soekarno yang telah berumur 57 tahun sedang dalam kunjungan kenegaraan di Jepang. Tak lama setelah itu, Soekarno mengundang Naoko ke Indonesia, hingga akhirnya Soekarno memutuskan menikahinya. Sebelum menjadi istri Soekarno, Naoko adalah seorang pelajar dan entertainer, meskipun terdapat rumor bahwa dirinya bekerja sebagai geisha. Namun, hal tersebut ia sangkal berulang kali. Setelah menikah, Soekarno memberinya nama Indonesia, yakni Ratna Sari Dewi. Keduanya lalu dikaruniai seorang putri, yang diberi nama Kartika. Setelah Soekarno meninggal, Ratna Sari Dewi kemudian sempat menetap di beberapa negara Eropa, hingga Amerika Serikat. Pada tahun 2008, ia akhirnya menetap di Shibuya, Tokyo, Jepang, di mana dia tinggal di sebuah tempat yang luas, dengan 4 lantai yang penuh dengan memorabilia. Kisah cinta Soekarno dan Haryati menggambarkan salah satu episode unik dalam kehidupan pribadi sang proklamator. Haryati merupakan seorang seniman tari berbakat yang bekerja di Sekretariat Negara sebagai staf di bidang kesenian. Latar belakangnya sebagai seorang seniman
tampaknya menjadi salah satu alasan yang menarik perhatian Bung Karno, yang memang dikenal memiliki apresiasi tinggi terhadap seni dan kecantikan wanita Indonesia. Pertemuan Soekarno dan Haryati terjadi di lingkungan Istana Negara, tempat Haryati bekerja. Dalam perannya sebagai staf, Haryati seringkali terlibat dalam acara-acara resmi yang berkaitan dengan seni dan budaya. Kedekatan mereka berkembang, dan pada tahun 1963, Soekarno memutuskan untuk menikahi Haryati. Pernikahan ini terjadi di tengah-tengah masa sibuk Soekarno sebagai kepala negara yang memimpin Indonesia di era penuh gejolak politik dan ekonomi. Pernikahan Soekarno dan Haryati berlangsung dalam suasana yang cukup tertutup dan tidak banyak disorot oleh publik. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Haryati adalah wanita yang lebih muda, dengan latar belakang sederhana, sementara Soekarno pada saat itu adalah tokoh besar dengan kehidupan yang sangat kompleks. Perbedaan usia, pengalaman hidup, dan tekanan dari lingkaran politik dan keluarga besar Soekarno menjadi tantangan besar dalam pernikahan mereka. Pernikahan Soekarno dan Haryati berakhir pada tahun 1966 setelah berlangsung sekitar 3 tahun. Keduanya memutuskan untuk berpisah karena merasa tidak ada kecocokan dalam hubungan mereka. Perceraian ini terjadi di tengah situasi politik yang semakin sulit bagi Soekarno, terutama setelah peristiwa G30S pada tahun 1965 yang membuatnya kehilangan banyak dukungan politik. Yurike Sanger adalah salah satu istri Soekarno, yang kisah cintanya mencerminkan daya tarik karismatik sang proklamator terhadap wanita muda dan berbakat. Pertemuan mereka terjadi pada tahun 1963, ketika Yurike masih berstatus sebagai pelajar aktif dalam kegiatan Barisan Bhinneka Tunggal Ika di Gelora Senayan. Pesona Yurike yang muda dan energik menarik perhatian Soekarno. Soekarno mulai menunjukkan perhatian khusus pada Yurike, bahkan mengungkapkan perasaan cinta dan keinginannya untuk menikahinya. Pada 6 Agustus 1964, mereka resmi menikah dalam suasana yang cukup tertutup. Saat itu, Yurike baru berusia 19 tahun, sedangkan Soekarno sudah berada di usia senja, menjelang akhir masa kepemimpinannya. Setelah menikah, Yurike hidup bersama Soekarno di Wisma Negara. Namun, kehidupan mereka tidak sepenuhnya bahagia. Yurike menghadapi tekanan berat sebagai istri muda seorang presiden, di tengah dinamika politik yang kian memanas. Kehidupan rumah tangga mereka mulai berubah drastis, ketika Soekarno dijadikan tahanan rumah, setelah kejatuhannya pada tahun 1967. Yurike menggambarkan momen ini sebagai masa-masa sulit, yang penuh tekanan, baik secara emosional maupun psikologis. Kondisi politik yang semakin tidak stabil membuat hubungan mereka tidak dapat bertahan. Yurike akhirnya memilih untuk meninggalkan Soekarno, dan melanjutkan hidupnya secara mandiri. Meski pernikahan mereka berakhir, Yurike mengenang Soekarno sebagai pria yang penuh kasih, dan sangat mencintai seni, budaya, serta keindahan. Setelah perceraian, Yurike menjalani kehidupan jauh dari sorotan publik. Ia memutuskan untuk fokus pada kehidupannya sendiri, meninggalkan hiruk-pikuk dunia politik dan kenangan bersama Soekarno. Hingga kini, kisah Yurike sering disebut sebagai salah satu bagian dari kompleksitas kehidupan cinta Soekarno yang penuh warna. Kartini Manopo adalah salah satu istri Soekarno yang kisah hidupnya menarik perhatian banyak orang. Sebelum menjadi bagian dari kehidupan Bung Karno, Kartini dikenal sebagai seorang pramugari Garuda Indonesia yang anggun dan penuh pesona. Kecantikannya menarik perhatian Soekarno, yang kemudian menikahinya pada tahun 1959. Kartini pertama kali bertemu Soekarno adalah ketika pada tahun 1958, Presiden Soekarno yang sedang lawatan ke Jawa Timur menumpang pesawat Garuda, di mana Kartini pramugarinya. Namun, tak lama setelahnya, Kartini berhenti sebagai pramugari dan pulang ke kampung halamannya di Mobago, Sulawesi Utara. Pada 1959, pelukis Basuki Abdullah mengadakan pameran yang dihadiri Presiden Soekarno. Saat itu, Soekarno melihat wajah cantik Kartini terlukis dalam kanvas Basuki Abdullah, hal yang kemudian langsung membuatnya jatuh cinta. Kebetulan Kartini selain berprofesi sebagai pramugari, juga merupakan seorang model yang wajah cantiknya sempat dilukis Basuki Abdullah. Soekarno lalu memerintahkan Sekretaris Negara agar menyurati pihak maskapai Garuda, yang kemudian surat itu diteruskan kepada Kartini yang berada di Mobago. Dalam surat itu, pimpinan Garuda meminta Kartini bersedia kembali menjadi pramugari untuk dipersiapkan mengikuti Festival Pramugari Sedunia sebagai delegasi dari Indonesia. Karena mewakili negara, Kartini tidak dapat menolaknya. Sepulang dari festival tersebut, Kartini tetap kukuh pada pendiriannya untuk berhenti menjadi pramugari. Namun surat pengunduran dirinya tidak diterima. Kartini malah dipindahkan ke Dolok Martimbang, pesawat kepresidenan saat itu. Lambat laun, Kartini menyadari, penempatannya di pesawat kepresidenan dikondisikan agar selalu dekat dengan Soekarno. Setelah bekerja di Dolok Martimbang, Bung Karno akhirnya meminta Kartini menjadi istrinya,
di mana saat itu Soekarno telah memperistri Hartini dan belum menceraikan Fatmawati sebagai ibu negara. Soekarno dan Kartini akhirnya melangsungkan perkawinan, dan Kartini pun dilarang terbang lagi. Kartini tinggal di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, namun tempat tinggal itu diambil alih oleh maskapai kapal laut Jakarta Liot. Karena sering sakit-sakitan, Kartini dikirim ke Jerman untuk berobat sekaligus istirahat. Setelah 2 tahun di Jerman, Kartini kembali ke Indonesia dan tinggal di Menteng, Jakarta Pusat. Di sana ia mengandung anak Soekarno, ketika situasi politik dalam negeri dilanda prahara, pasca gerakan 30 September 1965. Hal tersebut membuat Soekarno meminta Kartini kembali ke Jerman demi keselamatan buah hati mereka. Di kota Nuremberg, Jerman, Kartini melahirkan anaknya pada 17 Juli 1967. Buah hatinya dengan Soekarno itu dinamai Totok Suryawan, yang berarti putra sang fajar. Soekarno yang telah menjadi tahanan, tidak sempat menyaksikan kehadiran putranya itu. Hingga wafatnya Soekarno pada 21 Juni 1970, Toto pun tidak sempat melihat sang ayah. Baru pada 21 Juni 1978, Kartini dan Toto akhirnya bisa mengunjungi makam Bung Karno di Blitar. Heldy Jafar adalah wanita asal Kalimantan Selatan yang dinikahi Soekarno pada tahun 1966, saat ia berusia 18 tahun dan Soekarno berumur 65 tahun. Heldy dikenal sebagai wanita muda yang anggun dan sederhana. Pernikahan ini terjadi di masa-masa terakhir kekuasaan Soekarno, ketika ia mulai kehilangan pengaruh politik setelah peristiwa gerakan 30 September. Heldy lahir di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada tanggal 10 Agustus 1947 dari pasangan Haji Jafar dan Hajjah Hamiah. Konon ketika Hajjah Hamiah mengandung Heldy, ia sempat melihat bulan purnama. Kemudian seorang Tionghoa rekan Haji Jafar yang sedang bertamu mengatakan bahwa saat bayinya lahir harus dijaga hati-hati hingga dewasa. Saat Heldy duduk di bangku SMP, Mbok Nong, seorang tante yang dipercaya pandai meramal mengatakan bahwa kelak jika dewasa, ia akan mendapatkan orang besar. Pertemuan antara Heldy dan Soekarno terjadi di Istana Negara, di mana Heldy menarik perhatian Soekarno, karena sikapnya yang sederhana dan pembawaannya yang anggun. Pesona Soekarno yang karismatik dan perhatian, membuat Heldy akhirnya menerima pinangannya. Mereka menikah pada 11 Juni 1966, di tengah situasi politik yang kian memburuk bagi Soekarno. Pernikahan keduanya dilangsungkan dalam suasana yang tidak terlalu mewah, karena pada saat itu Soekarno sudah mulai kehilangan pengaruh politik. Hidup bersama Soekarno di masa-masa kejatuhannya, menjadi tantangan besar bagi Heldy. Setelah pernikahan, Heldy menjadi saksi pergulatan politik yang dialami oleh suaminya, termasuk tekanan dari pemerintah baru yang dipimpin oleh Soeharto. Sayangnya, pernikahan ini tidak bertahan lama. Heldy merasa sulit menjalani kehidupan sebagai istri Soekarno dalam kondisi yang serba sulit. Pada tahun 1968, mereka berpisah, dan Heldy kemudian menikah kembali dengan Gusti Suryan Syahnur, seorang bangsawan dari Kerajaan Banjar. Keputusan ini menjadi tanda bahwa Heldy memilih untuk melanjutkan hidupnya jauh dari konflik politik dan sorotan publik. Itulah sepenggal kisah kasih Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Menurut kamu, siapakah istri yang paling menarik perjalanannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan sang proklamator? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari InfoWiki. Sampai jumpa di video selanjutnya.